Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dimas Anugrah. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 kerajaan besar Islam pada abad pertengahan. Nah, kerajaan apa saja sih yang termasuk di dalamnya? Dan mengapa 3 kerajaan ini bisa termasuk di dalam kerajaan besar Islam? Berikut ini penjelasannya. Baik, kerajaan pertama yang akan kita bahas ialah kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin bin Muhammad bin Umar Syekh atau biasa dikenal dengan Babur. Babur atau Zahiruddin merupakan keturunan dari Timur Leng dan Hulagukan. Selama sekitaran 2 abad, Kesultanan Mughal membentang dari pinggiran luar lembah Indus di barat, Afghanistan Utara di barat, laut, Kashmir di timur, dataran tinggi Assam dan Bangladesh masa kini di timur, serta dataran tinggi Deccan di India Selatan. Masa kejayaan dinasti Mughal. Dinasti Mughal mulai mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Akbar. Dan selama Sultan Akbar menjabat, beliau mempunyai beberapa kebijakan, di antaranya menghapuskan jizyah bagi non-muslim, memberikan pelayanan, pendidikan, dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakatnya, yakni dengan mendirikan madrasah-madrasah dan memberi tanah wakaf bagi lembaga-lembaga sufi. Yang ketiga, membentuk undang-undang perkawinan baru, di antaranya melarang orang-orang kawin muda, berpoligami, bahkan ia menggalakkan kawin campur antar agama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, stabilitas, dan integrasi masyarakat muslim dan non-muslim. Selanjutnya, menghapus pajak-pajak pertanian, terutama bagi petani-petani miskin sekalipun ia non-muslim. Dan yang terakhir, menghapus tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang dan mengatur khitan anak-anak. Nah, selama Sultan Akbar memerintah kerajaan Mughal ini, beliau juga membagi wilayah dinasti Mughal menjadi 12 provinsi atau biasa disebut dengan subah. Baik, selanjutnya ialah beberapa sebab kemunduran dinasti Mughal. Yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, pemerosotan dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Kerajaan terbesar selanjutnya ialah dinasti Safawiyah. Berdirinya kerajaan dinasti Safawi bermula dari gerakan tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan sehingga pemimpin Sadar ad-Din Musa yang menggantikan Safi al-Din. Namun, gerakan tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15. Ketika dipimpin oleh cicit Sadar ad-Din Musa yang bernama Syekh Junaid, Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak di wilayah Iran hingga berhasil merebutnya dan dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timur Leng pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah, secara politik Iran telah terpecah dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Safawi Ghizibals yang dipimpin oleh Shah Ismail I. Ismail I kemudian mendirikan kerajaan Safawi pada tahun 1501 yang menjadikannya sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Safawi. Masa kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas I yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah. Pada puncaknya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur,
Sebagian Kaukasus Utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kemajuan juga dirasakan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Hasilnya, Safawi menguasai perdagangan antara barat dan timur. Kehidupan perekonomian kerajaan juga ditopang oleh hasil pertanian yang melimpah. Pada bidang ilmu pengetahuan, sedangkan kemajuan kerajaan Safawi di bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik. Masa keruntuhan dinasti Safawiyah. Runtuhnya kerajaan Safawi dirasakan setelah Abbas I turun tahta pada 1628. Pasalnya, para pemimpin setelahnya kurang memperhatikan kemajuan pemerintahan dan rakyatnya. Selain itu, pergolakan antara golongan Islam Syiah dan Sunni juga menjadi penyebab kerajaan mengalami kemerosotan. Kemudian pada 1722 terjadi pemberontakan orang Afghanistan yang dipimpin oleh Mir Mahmud yang berhasil menduduki ibu kota Isfahan. Pada 1729, Tahmasab II sempat merebut istana Isfahan dengan bantuan Jenderal Nadir dari suku Khazar di Rusia dan merestorasi kerajaan. Namun pada 8 Maret 1736, Raja Abbas III akhirnya lengser dan sekaligus menandai runtuhnya kerajaan Safawi. Kerajaan Utsmani di Turki. Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah Jengsikan. Raja Ertugrul dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atlah sebelah timur Turki dan bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Ia juga diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Masa kejayaan Turki Utsmani. Masa kejayaan Kesultanan Utsmani dimulai saat Sultan Selim I memerintah pada abad ke-16. Selim I fokus pada perluasan wilayah ke selatan Turki. Ia juga berhasil menguasai Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium. Hingga abad ke-17, Kesultanan Utsmani menjadi kerajaan Islam penting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Setelah Selim I wafat dan digantikan oleh Sultan Sulaiman I pada 1520, Kesultanan Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil hingga ke Gibraltar. Kala itu hanya Maroko daerah yang tidak berhasil dikuasai. Kerajaan Utsmani dalam menjalankan roda pemerintahan sangat menghargai agama. Dengan bukti Sulaiman I membuat undang-undang bagi rakyat dari berbagai golongan. Dengan itu Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni yang memiliki makna ahli penyusun undang-undang. Selain itu di masa kejayaannya Sultan Utsmani mengedepankan sikap toleransi terhadap keberagaman agama. Di era Sulaiman I juga ajaran Islam berkembang pesat. Begitu pula dengan kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Masa kemunduran Turki Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah secara resmi berakhir pada 1902 ketika gelar Sultan Utsmaniyah ditiadakan. Adapun beberapa penyebab dari runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah adalah tidak berwibawanya sultan yang memerintah terutama di masa krisis Perang Dunia I dan terjadi banyak penyimpangan terkait keuangan negara. Selain itu, gaya hidup yang mewah di kalangan pembesar istana menjadi salah satu faktor runtuhnya Utsmaniyah. Setelah genjatan senjata Mudros, sebagian besar wilayah Utsmaniyah dibagi antara Inggris, Prancis, Yunani, dan Rusia. Turki dinyatakan sebagai republik pada 29 Oktober 1923 ketika Mustafa Kemal Atatürk, seorang perwira militer, mendirikan Republik Turki yang merdeka. Wallahu a'lam bishawab.
Sekian dari saya terkait penjelasan 3 kerajaan besar Islam pada masa abad pertengahan. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.